Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberinya kenikmatan, yaitu nikmat kelapangan waktu, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mungkin pada hari ini. Dan tak lupa pula kita panjatkan puji syukur kita kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, nama saya Khairul Hasbi Tagaul, NIM 0201191004. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hadis, yaitu tentang hadis toharo, hadis najis, dan hadis wudu. Yang pertama saya akan menjelaskan hadis toharo. Baiklah, hadis toharo itu adalah bersuci. Hadis pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu wa akhraju arba'a wa banu Abi Syaibah wal lafzu lahu wa banu Khuzaimah wa Tirmizi rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sabdanya tentang air laut. Air laut itu suci dan binatang atau bangkai di dalamnya itu halal hukumnya. Hadis ini dikeluarkan Imam 4 dan Ibnu Abu Syaibah, dan lapas ini dari Ibnu Abu Syaibah dan dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmizi, dan diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Jadi pada dasarnya air laut itu suci. Air laut itu suci. Baik binatang atau bangkai yang di dalam air laut itu hukumnya halal. Baiklah, selanjutnya hadis yang kedua, bab air. An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahuru la yunajjisuhu syai'un wa akhrajahu salasa wa sahahu Ahmad. Dari Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asal air itu suci dan tidak ada satupun yang bisa menajiskannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 3 dan disahihkan oleh Imam Ahmad. Jadi pada dasarnya semua air itu suci kecuali air kencing. Suci, tapi berbagai macam air. Ada air yang suci tapi bisa mensucikan, ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi pada dasarnya air itu suci, tidak ada satupun yang bisa menajiskan. Baiklah, selanjutnya tentang hadis najis, yang mana saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tutakhadhu khalla faqala la akhrajahu Muslim wa Tirmizi wa qala hadisu hasan sahih. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khamar yang sudah menjadi cuka. Pertanyaannya seperti ini. Contohnya, wahai Rasulullah, apa hukumnya khamar yang sudah menjadi cuka
Lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak, hukumnya tetap najis atau haram. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Lalu Imam Tirmizi berkata, hadis ini sahih hasan. Baiklah, selanjutnya bagaimana kita kalau memakan daging keledai? Memakan daging keledai itu tidak boleh, diharamkan dalam Al-Quran. Allah juga melarang kita untuk memakan daging keledai, daging babi, daging anjing dan lain-lainnya. Kenapa? Karena itu haram. Karena hewan itu kotor. Di sini jelaskan dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an radhiyallahu anhu qala, lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhata fanada, inna Allah wa rasulahu yanhayanikum Inna Allah wa rasulahu yanhayanikum an nuhumil humuri ahliyati fa innaha rijsum muttafaqun alaih. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika terjadi perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Talha dan menyeru, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kamu untuk memakan daging keledai peliharaan karena ia kotor. Jadi hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kita tidak boleh makan daging keledai itu karena apa? Karena ia kotor. Hewan itu kotor. Kotornya itu maksud bukan kotor bagaimana? Apa yang dimakan keledai itu tidak bersih dan itu tidak steril karena banyak mengandung bakteri. Selanjutnya bagaimana kalau kita hendak pergi sholat lalu kita mencium istri? Nah, di sini jelaskan dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu qala, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Akhrajahu Ahmad wa dha'afu Bukhari. Di sini hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah mencium salah satu istrinya ketika ia hendak pergi sholat. Ketika Rasulullah SAW setelah mencium istrinya, lalu Rasulullah pergi sholat dan tidak berwudu lagi. Nah, jadi di sini hadis ini bahwasanya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Lalu Imam Bukhari menyatakan hadis ini lemah. Jadi apabila kita sudah mencium istri, kalau kita sudah sholat, kita mau hendak sholat, lalu kita mencium istri, itu kemungkinan alangkah lebih baiknya kita mengambil wudhu lagi, gitu. Jadi agar kita bersih suci, gitu. Karena dalam hadis yang saya sampaikan itu, Imam Bukhari menyatakan hadis itu lemah. Ya, hadis itu lemah, dhaif. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.